Om Swastiastu, Om Anubhadra Kratawiyantu Wiswata. Semoga dalam keadaan baik serta dalam lindungan Tuhan. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baik anak-anak, bertemu lagi di mata pelajaran agama dan budi pekerti, yaitu pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan mempresentasikan materi yang berjudul Upaweda ya. Jadi di materi sebelumnya kita sudah membahas nilai-nilainya dalam Ramayana ya. Jadi itu tentunya kalian sudah sedikit tidaknya sudah memahami materi sebelumnya dengan baik ya, mudah-mudahan ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang Upaweda ya. Nah, Upaweda. Yang pertama, Bapak akan membahas pengertian Upaweda dulu ya. Kita harus mengetahui pengertiannya dulu. Nah, Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah ilmu pengetahuan atau pengetahuan suci ya. Nah, kemudian sifat ajaran Weda, Anadi Ananta, artinya adalah tidak berawal dan tidak berakhir ya, dan sebagai sabda Brahman atau Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian tradisi sekolah pada zaman Weda itu disebut dengan Saka. Saka adalah cabang atau tempat belajar Weda yang berkembang menjadi sampradaya atau asrama atau pusat mempelajari Weda ya. Nah, kemudian Upaweda yaitu Weda yang lebih kecil ya. Upa artinya dekat atau sekitar. Kemudian Weda artinya pengetahuan ya. Nah, kemudian Upaweda atau pengertian dari Upaweda secara keseluruhan artinya sekitar hal-hal yang bersumber dari Weda ya. Itulah pengertian dari Upaweda ya. Nah, kemudian kedudukan Upaweda dalam Weda ya. Jadi kedudukannya kita sudah memahami ya kodifikasi dari Weda ya. Ada Weda Sruti dan Weda Semerti ya. Weda Sruti memuat dan menguraikan tentang wahyu Tuhan ya. Kemudian Weda Semerti memuat tentang kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bernegara, dan semua didasarkan atas hukum yang disebut dengan Dharma Sastra. Dharma artinya hukum, sastra artinya ilmu. Nah, ditulis berdasarkan ingatan para maharishi. Itulah pengertian dari Weda Semerti ya. Nah, kedudukan Weda Sruti dan Weda Semerti itu sama ya. Jadi kebenarannya tidak dapat diganggu gugat ya. Jadi itu sudah kebenaran mutlak ya. Nah, kemudian Upaweda memiliki hubungan yang sangat erat dengan Weda ya. Upaweda membahas ulang isi Weda dengan penajaman-penajaman untuk bidang-bidang tertentu ya. Jadi Upaweda ini adalah membahas ulang isi Weda dengan penajaman-penajaman tertentu. Nah, di bidang-bidang tertentu ya. Nah, berikutnya cabang ilmu Upaweda ya. Jadi ada Ityasa, ada Purana, Arta Sastra, Ayurveda, dan Gandharva Weda ya. Nah, kemudian Ityasa. Nah, kitab jenis epos wiracarita, kepahlawanan ya. Di sana ada epos yang sangat terkenal yaitu Ramayana. Kemudian ada Mahabharata ya. Nah, kemudian Purana ya, jenis kitab yang berisi tentang tradisi zaman dulu ya. Kemudian ada Arta Sastra, ilmu tentang politik dan pemerintahan. Berikutnya Ayurveda, pengetahuan pengobatan ya, bagaimana cara mendapatkan badan yang sehat ya, tentunya sehat dalam jasmani dan rohani ya. Kemudian Gandharva Weda yaitu mengajarkan tentang ilmu berkesenian ya. Di sana menyangkut tentang misalnya seperti tari-tarian, musik, dan seni suara ya. Nah, berikutnya Ityasa. Nama sejenis karya sastra sejarah agama Hindu atau epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa silam ya. Nah, jenis yang tergolong Ityasa, epos terbesar dalam agama Hindu ada Ramayana dan Mahabharata ya. Tentunya kalian
Bapak yakin pasti kalian sudah pernah mendengar cerita atau menonton cerita Ramayana maupun Mahabharata lewat televisi ya. Nah itu. Nah kemudian Itiasa ya, yang pertama Bapak akan membahas Ramayana ya. Nah jadi Ramayana ini di dalamnya mengandung nilai pendidikan moral dan etika mengacu pada nilai tentang kebenaran agama yang hakiki, nilai kebenaran yang kekal abadi ya. Nah kemudian cerita Ramayana ini adalah riwayat perjalanan Rama ya, atau Awatara Wisnu ya. Kita kan sudah mengenal 10 Awatara Wisnu ya, yang sudah kita pelajari ya. Ada Matsya, Kurma, Waraha, Narasimha, Wamana, kemudian ada Parasurama, Rama, Krishna, Buddha, dan yang belum turun ke dunia yaitu Kalki Awatara ya. Nah tentunya itu sudah kalian pahami ya, karena materi itu sudah kalian dapatkan dari SD ya. Nah kemudian Ramayana ini adalah sebuah mahakarya dari Maharsi Walmiki yang diberi gelar Adi Kawi ya. Nah sedangkan Kekawin Ramayana dikarang oleh Empu Yogiswara ya. Nah kemudian 7 pembagian cerita dalam Ramayana itu disebut dengan Sapta Kanda ya. Sapta artinya 7, Kanda artinya. Nah jadi 7 pembagian cerita dalam Ramayana itu disebut dengan Sapta Kanda ya. Nah kalian sudah paham ya. Nah di video sebelumnya di materi nilai-nilainya dalam Ramayana itu sudah Bapak uraikan ya per masing-masing kanda ya. Yang pertama ada Balakanda. Jadi apa yang diceritakan itu sudah Bapak buatkan video di materi sebelumnya ya. Bisa kalian ingat-ingat di sana kembali ya. Kemudian Ayodhya Kanda. Yang ketiga ada Aranyaka Kanda, kemudian Kiskina Kanda, Sundara Kanda, Yuda Kanda, dan yang terakhir Uttara Kanda ya. Nah kemudian berikutnya bagian dari Itiasa yaitu ada Mahabharata ya. Nah salah satu bagian Itiasa yang juga menceritakan tentang kepahlawanan ya, itu adalah cerita Mahabharata ya. Nah di sana ada banyak tokoh ya. Ada tokoh Krishna, kemudian ada Drona, ada Panca Pandawa, di sana ada Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Nah, itu ada banyak tokoh-tokoh di sana. Ada Sangkuni, tokoh yang jahat, kemudian ada Duryodhana. Nah, itu ada beberapa tokoh ya. Nah kemudian kitab Ramayana ini kitab Mahabharata ini terdiri dari 18 pembagian cerita ya. Itu disebut dengan Astadasa Parwa ya. Jadi kitab atau cerita Mahabharata ini terdiri dari 18 pembagian cerita ya. Itu disebut dengan Astadasa Parwa ya. Nah kemudian bagian-bagiannya ada 18. Yang pertama ada Adi Parwa, kemudian Sabha Parwa, Wana Parwa, Wirata Parwa, Udyoga Parwa, Bhisma Parwa, Drona Parwa, Karma Parwa, Salya Parwa, Sautika Parwa, Sri Parwa, Sandi Parwa, Anusasana Parwa, Aswameda Parwa, Asrama Wasika Parwa, Mausalya Parwa, Mahaprastha Nika Parwa, dan Swarga Rohana Parwa. Nah jadi itu ada 18 ya. Nah di parwa yang terakhir Swarga Rohana Parwa yaitu perjalanan para Pandawa untuk mencapai Gunung Mahameru ya, untuk mencapai gerbang Swarga ya. Nah kemudian Purana ya. Kata Purana berarti kuno atau tua ya. Nah kitab yang membuat berbagai tradisi atau kebiasaan dan keterangan-keterangan lainnya, baik tradisi lokal, tradisi keluarga, dan lain-lainnya ya, lain sebagainya. Nah sebagai dasar memahami sila dan acara ya.
Nah, kemudian pokok-pokok isi Purana secara tradisional terdiri dari pokok isinya yaitu tentang kosmologi, yaitu penciptaan alam semesta, tentang pralaya atau hari kiamat. Kemudian tentang silsilah raja-raja atau dinasti raja Hindu yang terkenal ya. Tentang masa Manu atau Manwantara ya. Kemudian tentang sejarah perkembangan dinasti Suryawangsa dan Chandrawangsa ya. Nah, kemudian Purana menurut catatan yang dapat dikumpulkan, Purana terdiri dari 18, yang kurang lebih terdiri dari 18 kitab Purana ya. Nah, yang pertama yaitu Brahmanda Purana. Nah, kemudian Brahma Waiwarta Purana, kemudian Markandeya Purana, Baswisya Purana, Wamana Purana, Brahma Purana atau Adi Purana, Wisnu Purana, Narada Purana, kemudian ada Bhagawata Purana, kemudian ada Garuda Purana, kemudian ada Padma Purana, Warha Purana, Matsya Purana, kemudian ada Kurma Purana, kemudian Lingga Purana, Siwa Purana, Skanda Purana, dan Agni Purana ya. Nah, jadi masing-masing tersebut mengagungkan ketiga manifestasi Tuhan ya, sebagai Brahma, Wisnu, dan Siwa ya. Nah, jadi kemudian berikutnya pembagian jenis Purana itu dikelompokkan menjadi 3 ya, ada Satwika, Rajasika, dan Tamasika. Nah, kelompok Satwika mengutamakan Wisnu sebagai dewatanya. Nah, diwakili 6 buku Purana ya, 6 kitab Purana ya, yaitu yang pertama ada Wisnu Purana, Narada Purana, Bhagavata Purana, Garuda Purana, Padma Purana, dan Waraha Purana ya. Jadi itu kelompok yang mewakili Satwika Purana yang mengutamakan Dewa Wisnu sebagai dewatanya ya. Kemudian kelompok Rajasika Purana, jadi Dewa Brahma sebagai dewatanya yang utama, yaitu pembagiannya ada yang tergolong Rajasika Purana, Brahmanda Purana, Brahma Waiswasta Purana, Markandeya Purana, Bhawisya Purana, Wamana Purana, Brahma Purana. Nah, jadi itu ya. Kemudian kelompok Tamasika Purana ya, banyak membuat penjelasan Dewa Siwa ya. Jadi Dewa Siwa sebagai dewatanya yang utama ya. Nah, sana ada Matsya Purana, Kurma Purana, Lingga Purana, Siwa Purana, Skanda Purana, Agni Purana ya. Jadi itu pembagian jenis Purana ya, yang dikodifikasikan menjadi 3 ya, ada kelompok Satwika, kelompok Rajasika, dan Tamasika. Nah, kemudian Upa Purana ya, kitab Purana yang lebih kecil dan bersifat suplementer ya, yang banyak ditulis oleh begawan biasa, kemudian isinya singkat dan pendek, dan materi isi terbatas ya. Banyak memberi informasi bermanfaat dalam bidang pelaksanaan ajaran keagamaan atau acara ya. Nah, berikutnya Arta Sastra, ilmu tentang politik dan ilmu tentang pemerintahan ya. Itu bisa kalian lihat di layar monitor ya. Nah, berikutnya Ayurveda ya. Ayurveda adalah pengetahuan pengobatan yang bersumber dari kitab Upaweda Sumerti ya. Ayurveda berasal dari urat kata ayu ya, artinya baik, dan baik dalam artian panjang umur ya, mengulas tentang tata cara agar tetap sehat dan berumur panjang ya. Semua orang pasti menginginkan umur yang panjang ya. Nah, Ayurveda yaitu dalam kitab Weda Surti disebut dengan Yajurveda ya. Itu sudah ada di layar monitor dan bisa lihat ya. Nah, dalam pengobatan tradisional Bali dikenal dengan lontar usada, kitab usada ya. Nah, isinya tidak sama persis dengan Ayurveda ya, tidak sama persis, namun memiliki esensi yang sama ya, mengacu pada teks suci Weda ya. Nah, kemudian ada kearifan lokal dalam lontar usada tersebut ya, unsur tridosa ya, pata, pita, dan kapadosa. Nah, jadi penjelasan mengenai Ayurveda ini sudah ada di video
Bapak sebelumnya, yaitu Ayurveda ya judulnya. Jika kalian ingin memahami lebih dalam lagi mengenai materi Ayurveda, bisa kalian lihat di video Bapak yang sebelumnya ya. Nah, kemudian Ayurveda ya, ada 8 bidang Ayurveda menurut isi kajian yang dibahas, yaitu ada Salya. Itu di sana sudah ada langsung penjelasannya ya. Di layar monitor ada Salakya, Kaya Cikitsa, kemudian Buta Widya, kemudian Kaumara Britya, kemudian ada Agada Tantra, kemudian ada Rasayaman Tantra, kemudian Wajika Karan Tantra ya. Di sana sudah ada di layar monitor untuk penjelasan dan bagian-bagiannya, bisa kalian langsung baca di layar monitor ya. Nah, kemudian asal mula Ayurveda dirintis oleh Atreya Purnawasu ya, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, diajarkan kepada Caraka dan Dradabala ya, membentuk buku baru Caraka Samhita ya, dikelompokkan menjadi 6 bidang studi kasus ya, yaitu ada Sutrastana, yaitu membahas tentang bidang ilmu pengobatan, kemudian ada Nidanastana, bidang ilmu berbagai macam penyakit yang paling pokok saja ya, kemudian ada Wimanastana, bidang ilmu patologi, ilmu pengobatan atau kewajiban dokter medis, kemudian ada Indriyastana, yaitu ilmu yang mempelajari cara diagnosis dan prognosis, kemudian ada Saristana tentang anatomi dan embriologi ya, kemudian Cikitsastana secara khusus tentang ilmu terapi ya. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir yang kita bahas terakhir ini adalah Gandharwa Weda ya, mengajarkan tentang ilmu berkesenian ya, tentang tari, musik atau seni suara ya. Nah, nama-nama buku yang tergolong Gandharwa Weda ada Nati Sastra atau Sata Sahasri. Nah, Natya atau tari-tarian tulis oleh Bharata, membahas tentang seni tari dan musik ya. Kemudian ada Natya Wedagama yaitu atau Dwadasasari, yaitu ditulis oleh Urida Bharata ya, membahas tentang rasa dan mimik dalam drama ya. Kemudian ada Datila, ditulis oleh Datila, membahas tentang musik ya. Kemudian buku Gandharwa lainnya yaitu Nata Sastra, Rasa Nawa, dan Rahasat Nasa Mucaya ya. Jadi itu pembahasan kita mengenai Upaweda pada kesempatan ini. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tanana wong swasta ayo nulus, yang artinya adalah tidak ada manusia yang sempurna. Nah, bila ada materi atau pembahasan yang kita bahas tadi mengenai pengertian Upaweda, kedudukan Upaweda, kemudian Itiasa, kemudian ada Purana, kemudian Atas Sastra, Ayurveda, dan Gandharwa Weda. Bila ada hal yang belum dipahami, bisa tinggalkan komentar pada kolom komentar di bawah ya. Nah, semoga semua pertanyaan dapat Bapak jawab dan semoga semua dalam keadaan baik. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Tanana wong swasta ayo nulus, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak akhiri dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.